Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Nusa Santri Sumatera Utara. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini adalah terkait dengan kontekstualisasi sunnah. Saat ini telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bawaluddin Adi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali nih di episode berikutnya ya, terkait dengan kontekstualisasi sunnah. Siap. Nah, mungkin berhubung Ustadz sudah hadir, kami persilakan kepada Ustadz, ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, wabil khusus yang beragama Islam dan juga seluruh warga negara bangsa kita tercinta Indonesia, sebab Islam mengajarkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terkhusus Abang Da Ramon sebagai host pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat kembali berhadir dan melaksanakan kegiatan Mutiara Islam di Tribun Medan. Pada kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat krusial dalam dunia keislaman, di mana kita tahu bahwa wacana ataupun diskursus masalah sunnah ini, terutama di tahun-tahun belakangan ini, sangat mengalami peningkatan suhu ya. Atmosfernya tinggi ya. Sangat tinggi. Di mana letak tingginya atmosfer itu? Ada beberapa pandangan-pandangan yang kalau kita cermati, di satu sisi ada sebagian kelompok yang tasyaddud atau terlalu memberat-beratkan masalah sunnah. Di sisi yang lain ada kelompok yang tasahul atau sangat menggampang-gampangkan, menyepelekan bahasanya tentang masalah sunnah. Nah, kita posisi yang notabene adalah pengikut Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu selalu diajarkan dan didoktrin untuk berada di tengah-tengah. Kita selalu mengambil sisi moderat, sisi wasatiyah di tengah. Karena Islam itu wasatiyah tadi. Kalau dia terlalu condong ke sisi yang kanan, maka akan cenderung dia tasahul dalam beragama, menggampang-gampangkan, menyepelekan. Betul. Di sisi yang lain, menganggap enteng. Di sisi yang satu lagi timbul nanti kelompok yang tasyaddud, terlalu mempersulit, iya, betul, memberat-beratkan, harus begini tentang masalah sunnah ini. Nah, bagaimana sebenarnya sunnah itu dalam pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan begitu. Jadi kita harus memahami sunnah ini adalah banyak ya. Pandangan sunnah itu dalam secara bahasa saja kita akan mendapatkan satu arti yang beragam. Secara bahasa sunnah itu berasal dari lafadz sanna, ya, sanna ya sunnu. Diartikan sebagai at-thariqah, jalan. Bisa juga disebut dengan al-adat, kebiasaan. Ada juga disebut dengan as-sirah, perilaku sosial. Itu secara bahasa.
Nah, tentunya memahami sunnah itu harus juga kita melihat dari sisi istilah syar'inya. Nah, dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama menyangkut masalah sunnah. Ada kelompok ahlul hadis, ya, yang mempunyai pengertian tersendiri masalah sunnah ini, di mana disebutkan bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, bahkan persetujuan. Ada juga yang menambahi sifat-sifat Nabi. Itu semua adalah bagian daripada sunnah. Itu menurut kelompok ahlul hadis. Dan hampir sama dengan kelompok yang kedua, yaitu ahli usul fikih, juga hampir sama. Segala hal yang datangnya dari baginda Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan juga persetujuan. Menariknya, pandangan yang kedua, yang ketiga adalah pandangan daripada ahli fikih. Jadi ada pandangan ahli usul fikih, ada pandangan ahli fikih. Ini berbeda. Pandangan ahli fikih, barangkali kita yang sudah belajar di madrasah atau mungkin kuliah jurusan agama di pesantren sudah sering mendengar bahwa yang disebut dengan sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan akan mendatangkan pahala kebaikan, tetapi kalau ditinggalkan pelakunya tidak dikenakan sanksi apa-apa. Dosa misalnya. Nah, itu yang mungkin secara umum sudah kita mengetahui, kita pelajari. Secara fikih itu. Secara fikih ya, itu pandangan fikih. Dan itulah yang memang seharusnya dipahami oleh kita umat Islam ini, bahwa begini, kalau kita merujuk pada tadi pengertian yang pertama, bahwa segala sesuatu yang disandarkan pada baginda Nabi, ya, itu kan sifatnya masih global. Ya. Masih global. Kenapa demikian? Karena ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi dan juga. sifat Nabi itu kan harus ada diklasifikasi lagi, dikelompokkan. Ya, misalkan contoh kita ambil sederhana, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu kan Nabi itu satu, beliau sebagai Rasul utusan Allah. Betul. Di sisi yang lain, Nabi juga manusia biasa. Ya kan? Jadi dua sisi inilah harus secara komprehensif kita jadikan tolak ukur. Artinya bahwa Nabi sebagai manusia biasa juga tidak terlepas daripada sifat-sifat kemanusiaan. Atau para ulama menyebutnya al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Ya, lumrahnya kita sebagai manusia bisa bagaimana? Kadang yang sedih, kadang tertawa, kadang punya hobi, kadang suka ini, kadang nggak suka ini. Itu manusiawi, dan Nabi juga mengalami hal yang sama dengan itu. Sehingga para ulama diantaranya disebutkan dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib, ya, salah satu kitab dalam masalah hadis, ya, ketika mengomentari hadis Nabi tentang ada sahabat Nabi yang kemudian namanya sahabat Ibnu Umar, begitu ya. Itu sahabat Nabi yang terkenal, beliau itu segala gerak-gerik Nabi diikutinya. Segala gerak-gerik Nabi. Pada suatu kali Sayyidina Abdullah bin Umar ini berjalan di satu tempat, ya. Kemudian tiba-tiba berhenti, berbelok, tidak melewati tempat itu. Padahal seharusnya kan lurus saja, tapi beliau tidak berhenti dan berbelok. Nah, ditanya sama sahabat yang lain, kenapa engkau berbuat demikian wahai Ibnu Umar? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu an? Karena aku dulu melihat Nabi juga begini. Ya. Nabi begini, aku beginilah. Jadi hal-hal yang sifatnya barangkali kita mungkin ya itu nggak penting-penting amat lah, masa belok sini ikut kan, ya kan? Terlalu apa ya istilahnya? Bagi kita terlalu, tapi bagi Ibnu Umar itu mungkin sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Nabi. Betul. Ya kan? Nah, dan itu dikategorikan sunnah Nabi juga ya, Ustaz? Versi si Ibnu Abdullah bin Umar itu. Okay. Nah, sehingga ini kemudian, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar ini. Segala hal yang pernah dulu
dilihatnya Nabi bagaimana, kemudian dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Dikomentari sama di dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib itu bahwa hadis itu menunjukkan bahwa Nabi itu perbuatannya harus dilihat dari 6 segi, 6 sudut pandang. 6 sudut pandang. Yang pertama ada perbuatan Nabi yang sifatnya itu jabaliyah atau jibiliyah, yaitu perbuatan Nabi yang bersumber daripada tabiat Nabi, karakter atau tabiat Nabi, kebiasaan Nabi. Ya, apa contohnya? Tentunya Nabi dilihat dari sirah nabawiyahnya, di situ disebutkan Nabi itu kalau makan begini, kalau jalan begini, kalau tidur begini, dan juga termasuk Nabi itu hobi makan ini dan seterusnya. Nabi nggak suka makan ini. Itu adalah bagian daripada perbuatan Nabi yang disebut dengan jibiliyah, tabiat Nabi. Dan itu sifatnya tidak mesti harus diikuti, gitu. Kenapa? Karena kan namanya tabiat itu kan bawaan, ya kan? Dan lebih banyak berhubungan dengan selera. Disebutkan bahwa Nabi itu salah satu makanan kesukaannya adalah labu. Labu. Apakah kemudian kesukaan Nabi ini mesti harus diikuti? Jangan-jangan kita ada yang malah lihat labunya sudah takut, apalagi suruh makan kan? Tapi bisa jadi labu itu kan sangat bermanfaat. Bisa jadi. Makanya di sini letak toleransinya. Artinya ketika Nabi mencontohkan beliau suka makan labu, itu tidak serta-merta kemudian kita harus makan labu kita juga. Harus ikut makan labu juga. Tetapi kalau kita mau ikut seperti Nabi, why not? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagus. Artinya ketika kita tidak memakan labu itu juga tidak berdosa kan? Nggak berdosa dan tidak dikatakan kita tidak mengikut Nabi. Mengikut Nabi. Karena itu bagian daripada jibiliyah tadi ya. Apa namanya? Perilaku Nabi. Yang berhubungan dengan selera. Makna sunnah dalam karakter perilakunya. Itu yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan adat, al-adat. Adat itu kebiasaan seseorang. Nabi juga punya adat kebiasaan. Adat-adat kebiasaan Nabi seperti cara berpakaian Nabi. Betul. Nabi itu disebutkan pakaiannya suka pakai gamis. Ya. Walaupun gamis itu memang juga pakaian orang Arab ketika itu. Adatnya orang Arab untuk berpakaian. Orang Arab dan juga Nabi suka gitu. Nabi suka. Dan itu kan otomatis jadi sunnah juga. Betul. Sunnah dalam arti dibuat oleh Nabi. Betul. Kemudian Nabi juga pakai jubah. Nabi juga disebutkan pakai imamah. Imamah itu sorban ya. Kain yang dililitkan di kepala. Betul. Ya. Terus pakai rida, selendang. Seperti yang saya pakai ini. Betul. Ya. Dan seterusnya termasuk warna. Ya, artinya itu kan habitnya orang-orang Arab kan. Pakaiannya di sisi itu ya. Jadi habitnya orang Arab, tapi kemudian karena Nabi juga memakai itu artinya adat yang dilegitimasi oleh Nabi menjadi sunnah tadi. Betul. Sunnah nabawiyah. Nah, apakah sunnah yang seperti ini juga termasuk hal yang mesti diikuti? Tunggu dulu. Kan begitu kan? Artinya nanti akan disebutkan ketika bicara tentang adat, Nabi itu orang yang sangat toleransi terhadap adat, kebiasaan, kebudayaan. Betul. Islam hadir bukan untuk memberangus adat istiadat, betul, tetapi meluruskan adat itu. Dan banyak sekali adat-adat yang asalnya itu produk jahiliyah, tetapi kemudian diambil Nabi, dipertahankan dan kemudian menjadi syariat. Apa contohnya? Adat akikah. Syariat akikah itu sebenarnya sudah ada orang jahiliyah juga akikah. Artinya menyembelih hewan ketika punya anak. Udah ada. Bedanya orang jahiliyah itu motong hewannya, tidak persembahannya untuk berhala-berhala mereka. Ya, betul. Bahkan ada perilaku-perilaku yang sangat aneh bagi Nabi. Misalkan darah sembelihannya kemudian dibuat sebagai minyak sang bayi itu. Diminyakkan ke badan bayi itu. Nah, oleh Nabi kemudian diambil sisi positifnya. Kalau kita punya anak kemudian menyembelih hewan ternak itu wujud daripada syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah. Diambil oleh Nabi. Kemudian niat persembahan kepada berhala dibuang. Artinya ini harus murni
menjadi ta'abudiyah, beribadah kepada Allah. Sembelihannya karena Allah. Betul. Ya kan? Diluruskan niatnya. Diluruskan tadi. niatnya. Ya. Kemudian cara-cara yang tadi agak kurang pas Nabi buang. Misalkan darah tadi nggak pakai lagi. Oke. Oleh Nabi kemudian diganti dengan minyak wangi. Dan oleh sekarang sejak zaman Nabi sampai sekarang kan menjadi syariat, akikah. Dan itu sunnah juga. Dan itu sunnah, bahkan sunnah yang muakkad. Nah, itulah sunnah yang pada awalnya itu merupakan kebiasaan Kebiasaan ataupun adat dari orang-orang adat jahiliyah dulu jahiliyah. ya. Dan diadopsi oleh kita dan dilegitimasi oleh agama. Iya. Itulah hebatnya Islam bagi Nabi. Nah, itu kan adat. Adat kebiasaan pakaian Nabi. Artinya kalau kita mengikuti cara berpakaian Nabi, kalau memang sesuai dengan tempat dan kondisi yang ada, sangat baik. Betul. Nggak ada masalah. Misalkan kita sekarang sudah familiar orang Islam yang mungkin dia pendakwa, dai, ulama, kemudian pakai sorban, pakai gamis. Nah, karena kita sudah familiar dengan itu juga nggak ada masalah. Tapi bukannya menurut kebiasaan di Arab atau budaya Arab itu ketika dia pemakaian gamis ataupun memakaikan surban itu kan ada filosofinya itu kan menghindari terik matahari itu, Ustaz. Itu di luar konteks. Di luar konteks ya? kita. Okay. Itu. Artinya itu kan mungkin konteksnya adalah konteks untuk perlindungan diri segala macam. Tapi konteks ya, artinya itu kan termasuk budaya, bukan? Iya. Budaya yang memakai, itu budaya memakai itu. Ya. Nah, yang tadi yang pakai imamah tadi, imamah yang model Nabi, bukan kalau yang begini ini yang ditutupkan ini itu bukan imamah. Ya imamah tapi bukan begitu cara Nabi. Oke. Nabi yang imamah itu adalah dengan cara dililitkan. Melilitkan. Kalau Pak Ramon lihat para habaib yang itu ya model seperti itu. Ya, lobe ada ya, kopiahnya juga tapi kopiahnya kemudian dililit dengan kain. Iya. Itu namanya imamah. Nah, artinya dengan kita memakai kopiah ini kan menutup kepala apakah termasuk sunnah itu? Ustaz. Nabi pernah mengatakan begini dalam satu hadis, supaya beda dengan orang Yahudi, kamu jangan pakai sama dengan orang kolan suas saja, jangan pakai penutup kopiah atau peci, lobe gitu. Tapi lilitkanlah dengan sorban. Oh, karena untuk membedakan itu nah, tadi. Itu makanya gini, salah satu ilatnya atau alasannya kenapa Nabi itu kok kadang nyuruh begini, kadang nyuruh begini. Di antaranya ketika itu supaya ada identifikasi yang jelas mana Yahudi, mana Muslim. Ya. Termasuk tadi itu kan? Betul. Nah, termasuk juga nanti akan disebutkan contoh-contoh sunnah tentang berpakaian. Kenapa kok ada namanya pakaian itu harus jangan melewati mata kaki kan? Betul, begitu kan? Ya. Nah, nanti kita bahas lebih detail tuh. Nah, kita kembali ke tadi yang adat tadi ya, adat. Nah, cara berpakaian Nabi yang itu adalah bagian daripada kebiasaan Nabi. Ketika kita bisa mencontohnya dan dalam kondisi yang pas, tidak menimbulkan semacam, misalkan begini loh, komunitas di satu tempat itu belum pernah sekali tahu orang pakai pakaian tertentu. Misalkan kita dulu di Indonesia ini kan nggak pernah ngerti pakai gamis kan. Kita ya pakai kain, pakai baju. Kalau mungkin di Melayu sini pakai kebiasaan baju Melayu ya kan, teluk belango ya kan. Teluk belango ya. Bagian Melayu kita. Terus tiba-tiba muncul satu orang yang memakai pakaian yang tadi tuh gamis segala macam. Nah, ketika itu terjadi kan timbul nanti ini apa ya pakaian apa? Iya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Nah, ketika itu justru pelakunya malah timbul sifat bangga. Ini Islam. Ini sesuatu yang ada unsur dia untuk menampakkan identitas kemusliman dan juga ada kebanggaan dia. Betul. Justru Nabi melarang itu. Maka disebutkan Nabi pernah bersabda, siapa yang memakai pakaian suhro gitu ya, man labisa sauba suhro fid dunya albasahullahu sauba madzallatin yaumil qiyamah. Siapa orang yang memakai pakaian suhro, pakaian yang menjadi bahan apa namanya itu, perhatian orang lain daripada kebiasaan orang, nggak pernah nampak, tiba-tiba ada. Dan ada unsur dia membanggakan status identitasnya. Ada kesombongan lah. Ada kesombongannya. Ya. Justru Nabi mengancam orang yang seperti itu nanti akan di hari kiamat akan dipakaikan pakaian-pakaian kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Artinya Nabi sebenarnya mengajarkan kepada kita supaya kita itu ramah dengan kearifan lokal, ramah dengan budaya, selama kearifan lokal, budaya, adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat agama. Misalkan tentang aurat, Betul. ya kan? Betul. Tentang apa lagi? Itu sebenarnya Islam sangat toleransi sekali. Nggak ada pertentangan di situ. Ya, gitu. Nah, yang ketiga, adat perbuatan Nabi itu bisa dilihat dari kacamata al-ibadah. Ibadah. Nah, kalau bicara ibadah ini berarti ibadah yang disunahkan. Betul. Ketika Nabi melaksanakan suatu amal ibadah, itu berarti ibadah tersebut konteksnya adalah ibadah yang disunahkan. Nah, ibadah yang disunahkan yang dipraktekkan Nabi itu otomatis juga berlaku untuk umatnya. Misalkan Nabi gemar sholat duha, itu kan juga kita juga sunat sholat duha kan. Betul. Nabi gemar untuk apa? Sholat malam. Bahkan Nabi bukan lagi sunnah, itu wajib bagi Nabi tahajud itu. Cuman bagi kita kan sunnah. Ya. Nabi gemar atau istiqomah dengan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Itu juga berlaku untuk umatnya. Nah, sunnah yang model ibadah seperti ini itu tidak ada kemudian pertentangan. Semua sepakat ulama bahwa itu adalah sunnah yang sangat layak untuk diikuti dan dianjurkan untuk diikuti. Ya. Itu ya. Ini yang ketiga, yang aspek sunnah dari sisi al-ibadah tadi. Kemudian yang keempat adalah sisi atau segi ketaatan. Nah, kalau ketaatan ini lebih tinggi dibandingkan ibadah yang sunnah tadi. Ini lebih pada hal-hal yang wajib. Tentunya yang wajib berarti nggak ada lagi kata istilahnya gitu toleransi. Begitu Nabi sudah bilang ini wajib, ya wajib. Nah, artinya pengertian wajib itu Ustaz, ketika memang itu perintah dari Allah yang melalui Nabi. Nah, itu kita kategorikan apa? Sunnah juga. Ya? Sunnah yang punya nilai wajib, otoritas kewajiban. Betul. Tapi dia sunnah juga. Contoh Ustaz. Lah, sholat 5 waktu. 5 waktu ya. Itu kan Nabi Allah, ya? Nabi buat, berarti kan sunnah. Betul. Tapi efeknya wajib. Iya. Ya kan? Artinya berarti ada sunnah yang wajib. Iya. Yang begitu kan? Nah, nanti akan ketemu ada sunnah yang nggak sunnah malah. Itulah yang pengertian sunnah muakkad dengan sunnah baru muakkad. Iya. Itu beda lagi tuh Ustaz ya? Beda lagi. Oke. Nah, yang perbuatan Nabi yang sifatnya taat ini kan berarti kan konsekuensinya kan wajib bagi kita. Iya. Dan ketika tidak dilakukan nanti bakal berdampak dosa kan? Ada dosa. Betul. Gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya al-khususiyah. Kekhususan bagi Nabi. Privilege bagi Nabi. Apa itu? Nabi itu dibolehkan nikah lebih dari 4. Berapa istri Nabi? Lebih dari 11. Oh, 11. Ada yang mengatakan 13 mana? Nah, itu privilege-nya itu seperti apa? Artinya itu hanya punya Nabi. Umatnya nggak boleh. Nggak boleh mencontoh. Nggak boleh. Gitu, maksimal 4. Artinya itulah yang menjadi tolak ukur ya kan, ketika orang memang mau melebihi istrinya 1 gitu. Iya. Nah, itu gimana? Apa pengertiannya? Khususiyah Nabi ini adalah bagian daripada sunnah Nabi juga. Maksudnya Nabi buat, mereka sunnah. Betul. Kan tadi kan pengertiannya sunnah itu yang dibuat Nabi kan. Iya. Tetapi ketika berlaku nih khususiyah Nabi atau keistimewaan Nabi, umatnya nggak boleh nyontoh, nggak boleh ikut. Berarti nggak ikut sunnah dong? Karena sunnah yang ini nggak boleh khususan tadi ya. Khususan tadi. Nah, orang kalau nggak paham kan seolah sunnah itu wajib. Iya. Wah, pokoknya apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Pokoknya sunnah. Sunnah. Berarti kan mengeneralisir makna sunnah tadi. Termasuk memperingati Maulid Nabi. Lah itu nanti bahasanya lain lagi ya. Karena kan ini konteksnya kan kita dalam ini kan dulu kita bahas sunnah dalam pengertian sesuatu yang pernah dibuat Nabi. Yang pernah ya. Yang dibuat Nabi. Kalau Maulid itu kan Nabi tidak pernah melakukannya, Ustaz. Jangan salah. Nabi juga bermaulid, tapi bentuk maulidnya bukan seperti maulid kita. Oke. Nabi maulidnya dalam bentuk puasa. Oke, puasa. Ketika ditanya, Nabi kok puasa hari Senin? Iya, karena aku dilahirkan di hari Senin. Dan aku juga dapat wahyu ketika hari Senin, makanya aku puasa. Artinya dia menyimbolkan hari Senin itu merupakan hari yang saklar. Hari saklar bagi beliau, karena itu hari kelahiran beliau. Itu kan maulid Nabi. Betul. Nabi maulid untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita ibaratnya ya,
menerjemahkannya lebih dari apa yang diterjemahkan Nabi, itu apa jatuhnya jadinya Ustaz? Selama tidak ada hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, apa yang dibuat itu nggak ada masalah. Tidak ada Nanti akan ada tidak ada bagian daripada klasifikasi tadi terhadap itu. Itu di luar itu. Oh, di luar. Itu. Ini masih kita bahas sesuatu yang dibuat Nabi dulu. Oh, iya, Ini kita tuntaskan dulu sampai yang ke-6. Ini ada 6. Ada 6 6 ya. Tadi yang udah kelima. Yang kelima, khususnya Nabi itu khususon Nabi saja. Ada lagi nggak khususon Nabi itu Ustaz? Selain beristri lebih dari yang diperintahkan. Termasuk tahajud. Tahajud itu kan bagi Nabi wajib, tapi bagi kita nggak wajib. Tapi kalau kita nyentuh bagus gitu maksudnya. Tapi bukan wajib bagi kita. Betul. Itu termasuk khusus itu Nabi juga. Ya. Yang termasuk apalagi ke khusus Nabi itu istri atau wanita yang pernah dinikah Nabi nggak boleh dinikah sama orang lain. Oh, itu yang perilaku yang terkhusus khusus Nabi juga. Ya kan? Nah, itu nggak boleh berlaku untuk kita. Jangan kita nanti kalau aku mati kamu jangan lagi nggak boleh sama istri tapi. Oh, kita nggak boleh. Tapi kalau Nabi yang Nabi memang nggak boleh ada orang mau menikah bekas istri Nabi. Iya. Haram hukumnya. Termasuk lagi khusus Nabi itu Nabi dan keluarganya tidak diperbolehkan menerima sedekah. Oh. Sedekah, walaupun tidak tertulis itu ya Ustaz. Tapi memang gambarannya memang nggak boleh Nabi, dilarang sama Allah. Jangan nerima sedekah, jangan nerima zakat. Ada di dalam Al-Qur'an. Keluargamu jangan diperbolehkan menerima sedekah dan zakat. Tapi kalau kita umatnya kan boleh. Kalau kita memang butuh menerima sedekah zakat. Nah, itu bagian daripada khususiyatun Nabi, kekhususan bagi Nabi. Itu juga termasuk sunnah. Tapi sunnah yang nggak boleh diikuti. Betul. Nah, yang keenam yang terakhir, ini ada namanya sunnah perbuatan Nabi bainal adah wal ibadah. Ya, pertengahan antara hampir mirip adat, hampir mirip ibadah. Apa contohnya? Perlakuan Nabi terhadap fisik beliau. Misalkan Nabi itu rambutnya dalam satu riwayat itu sampai ke pundak. Ada satu riwayat sampai ke pertengahan kuping. Nah, itu kan ada bias di situ. Itu apakah termasuk bagian daripada adat atau ini kan termasuk anjuran Nabi kan begitu kan? Sehingga dalam konteks ini sangat luas sekali. Terserah Anda mau ngikut pola Nabi. Gayanya seperti itu. Makanya jangan salah. Ada kadang-kadang ulama juga panjang rambutnya segini. Ya, mungkin dia bang ngambil yang itu tadi. Aku mau nyentuh Nabi yang panjang. Ya wajar-wajar aja kan. Yang wajar-wajar. Karena posisinya kan Nabi itu kan idola kita gitu. Mencontohkan seorang yang idola kita itu kan sah-sah saja. Betul. Tapi kalau kita mewajib-wajibkan itu yang nggak boleh. Oke. Melarang-larang juga nggak boleh. Melarang-larang nggak boleh. Mewajib-wajibkan yang nggak wajib juga nggak boleh. Malah itu dosa. Betul. Tapi kalau ekspresi cinta kita, udah walaupun Nabi cuma mencontohkan, nggak menyuruh, nggak apa-apa kita ikuti. Silakan kayak Ibnu Umar tadi. Ya kayak Ibnu Umar terlalu mengidolakan kali pada akhirnya yang memang yang nggak standar jadi diikutkannya gitu ya. Itu apa kan mahabbah beliau terhadap Nabi dan itu sah-sah. Cinta itu saja, ya. Namanya cinta itu nggak ada dalilnya. Tapi juga tidak boleh melarang-melarang gitu. Nggak boleh melarang-larang. Nah, dari sini aja kita akan luas pemahaman terhadap sunnah tadi itu. Sehingga apa? Sehingga salah kemudian orang mengatakan bahwa sedikit-sedikit Anda kok nggak sunnah ya? Iya. Bahkan yang ekstrim lagi ada klasifikasi ini Ustadz sunnah, ini Ustadz nggak sunnah. Malah yang lebih ekstrim lagi, ketika kita tidak dilakukan oleh Nabi itu sunnah, malah dibid'ahkan, bid'ah masuk neraka. Iya. Nah itu kita menyikapinya seperti apa? Padahal sunnah itu bukan lawan daripada bid'ah, atau bid'ah tidak lawannya sunnah. Artinya bukan apple to apple ya? Enggak. Sunnah tidak bandingannya dengan bid'ah. Sunnah ya lawannya makruh. Oke, benar. Kan? Dilakukan, tidak dilakukan ya tidak berdosa dan tidak berpahala juga. Iya. Makruh itu makruh. Iya kan? Nah, oleh karena itu kembali yang tadi Pak Ramon sebutkan contoh masalah Maulid Nabi. Betul. Iya kan? Bagaimana tentang Maulid Nabi ini? Mumpung ini momentumnya momentum Rabiul Awal ya. Pas sekali ya. Di mana sebagian orang kemudian, saya pernah buat tulisan di Facebook itu tentang masalah ini, masalah Maulid Nabi ini. Ya. Kalau dasar Maulid Nabi jelas ada. Dasarnya ada. Secara teks hadisnya ada. Teks hadisnya ada. Tentang Maulid ini kan sebenarnya kan istilah sih. Istilah Arab. Ya Arab. Maulid itu artinya kan lahir.
Ihtifal Maulid Nabi berarti kan memperingati kelahiran baginda Nabi. Maulid itu kan kelahiran, ya, Maulid. kelahiran Nabi. Ya. Nah, karena itu istilah, itu jangan kita terkecoh dengan istilahnya begitu. Nabi nggak pernah kok alaikum bil maulid misalkan itu. Wajib kamu untuk bermaulid. Nggak ada itu Nabi, berarti nggak boleh dibuat. Terus Nabi pun nggak mencontohkan. Tunggu dulu. Kalau kita hanya membaca atau menelaah itu istilahnya nggak ada pada zaman Nabi, ya banyak. Kalau masalah nggak ada istilah di zaman Nabi. Ya contoh ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang nggak ada di zaman Nabi. Istilah ilmu tasawuf, Betul. istilah ilmu tajwid, Termasuk ilmu digital ini ya kan. apalagi digital, ilmu-ilmu agama yang kita pelajari itu. Itu bala Nabi nggak pernah memakai istilah-istilah seperti itu. Tapi Betul. apakah kemudian terlarang? Betul. Toh isinya kan juga semuanya kan materi agama, pembelajaran agama, akhlak, segala macam. Hanya istilahnya saja, sama dengan Maulid Nabi ini. Istilah Maulid Nabi mungkin kita nyari teksnya nggak ada yang persis seperti itu. Yang ada hanya fihi yaumun wulitu fi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Itu tentang hari Senin tadi. Nah, sekarang dilihat esensinya apa? Oh, ternyata Maulid Nabi itu dulu dibuat ya oleh Raja Mudofar ketika itu adalah dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada baginda Nabi. Dan diambil momentum ketika hari lahirnya Nabi itu adalah momentum kebahagiaan. Syukur kita kepada Allah bahwa hari ini, tanggal ini, tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan manusia yang menjadi panutan umat sepanjang zaman. Baginda. Apa kita kemudian nggak bersyukur? Betul. Toh kemudian kita balikkan ke zaman Nabi, ada peristiwa yang luar biasa ketika itu Abu Lahab ya. Itu punya budak namanya Suwaibah Aslamiyah. Itu ketika Suwaibah Aslamiyah ini, budaknya Abu Lahab itu mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad lahir, langsung dia bergegas mendatangi Abu Lahab, menyampaikan kabar, wahai Abu Lahab, kita berbahagia sekali. Kenapa? Ponakanmu lahir, Nabi Muhammad ini. Mendengar itu Abu Lahab senangnya luar biasa senangnya. Saking senangnya itu, udah kamu Suwaibah hari ini aku merdekakan. Dimerdekakan. Sehingga disebutkan dalam banyak riwayat itu, Abu Lahab itu saking dia bahagianya ketika mendengar baginda Nabi lahir itu disebutkan bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin itu di alam barzah itu nggak dapat siksaan. Karena dia pernah satu kali itu pernah dia ya merayakan gembira terhadap kelahiran baginda Nabi. Nah bayangkan Abu Lahab itu kan musyrik. Iya, musyrik dan musuh Nabi. Musuh Nabi. Betul. Ya kan? Hanya sebab dia senang gembira dengan lahirnya baginda Nabi, mendapat kemuliaan, privilege dikasih Allah, tidak dihukum ketika hari Senin itu. Betul. Mungkin pada waktu itu ceritanya dia belum tahu kan siapa tadi nih Ustaz? Siapa? Abu Lahab tadi. Abu Lahab. Artinya kalau dia mau jadi Nabi. Iya, maksudnya ketika Nabi sudah dewasa, berkembang, dan pada akhirnya kan jadi musuh dia begitu. Iya. Ya, artinya kan ini kan menjadi iktibar bagi kita. Yang Abu Lahab saja orang yang musyrik begitu, yang musuhnya Nabi, mendapat kemuliaan sebab dia gembira terhadap kelahiran Nabi. Masa kita yang beriman kepada Allah, ikut Nabi, merayakan Nabi kok dibilang bid'ah? Pada akhirnya kita harus memposisikan diri seperti apa nih Ustaz terkait dengan peristiwa itulah, peristiwa kelahiran Nabi ini. Pada akhirnya kita harus berada di tengah lagi. Di tengah lagi ya. Di tengah lagi. Karena memandang Nabi tidak memberatkan dan tidak meringankan. Betul. Selalu kita harus berada di titik moderasi, titik tengah. Ya. Supaya tidak setiap yang bergeser terlalu berlebihan ke dua sisi itu akan berdampak yang nggak baik terhadap segala hal, termasuk terhadap nilai agama kita. Nilai agama kita. Intinya udah mau siap ini. Artinya kesimpulannya apa kira-kira yang menjadi hal yang harus kita perhatikan terkait dengan sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari tadi, Ustaz? Oke, baik. Jadi kesimpulannya, mari kita kembali mengkontekstualisasikan tentang masalah sunnah ini. Jangan kita terlalu memberat-beratkan, tapi juga jangan menyepelekan. Kita berada di tengah-tengah. Satu contoh konkret saja yang singkat saya mau kasih contoh. Nabi
itu mencontohkan ketika beliau makan itu menggunakan 3 jari. 3 jari. Ya kan, 3 jari. Nah, apakah perbuatan Nabi yang seperti itu harus mutlak kita ikuti di zaman sekarang ini, konteksnya sekarang kita ini? Coba kita telaah lagi. Kenapa Nabi makan dengan 3 jari? Lihat, kultur orang ketika itu makanannya adalah makanan dalam bentuk yang kering-kering, kurma, Ya, roti, betul. Gandum. Ada ya. Yang bahasa kering, jarang yang berkuah-kuah. Oh iya. Makan Nabi pakai 3 jari, kalau makan kurma ya memang begitu. Betul ya. Nggak mungkin begini kan? Ya. Dan kita bandingkan sekarang ya, berlemak semua dan berkuah. Nah, sekarang kalau kita sekarang makan bakso kemudian mau mengikuti sunnah Nabi makan 3 jari, macam mana coba? Betul Ustaz. Betul juga ya. Justru, cuman bisa diambil baksonya aja Ustaz. Tapi kuahnya cuman dihirup gitu. Dan nggak mesti begitu. Nggak gitu-gitu juga kalau ya. saya mau membuat analogi, membuat sebuah kesimpulan sementara begitu ya. Seandainya Nabi tahu kalau kita sayang makanannya sop, bakso. Iya. Pasti Nabi menyuruh pakai batok lah. atau pakai sendok lah kan. Betul. Artinya sendok untuk sekarang ini dalam konteks kita makan bakso sunnah. Wajar aja. Sunnah malah juga ya malah. Karena esensi sunnah itu adalah sesuatu yang memudahkan. Iya, artinya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya ketika kita makan kuah pakai tangan yang notabene itu sunnah, atau ternyata berdampak ya buruk bagi yang lain, tumpah kuahnya misalnya. Nabi marah. Oh iya. Marah. Iya. Kok kenapa kok nggak pakai betul. kan ini kan? Waduh, menarik. Artinya sunnah itu begitu. Jadi betul. Contoh mau siap ini. Ini Ustaz. Habis. Udah dikasih apa baik. kita. Artinya berarti kan mari kita belajar arif dalam menyikapi masalah sunnah ini. Betul. Jangan kita jadi orang yang gagap. Betul. Tapi di sisi lain jangan kita tadi tasahul, menggampang-gampangkan, meremehkan kalau orang pakai begini, oh ini apa ini kamu enggak. Dan kita harus melihatnya dari dua versi ya, equal dia, head to head dia ya, untuk menerjemahkan sunnah tadi. Oke lah, baik Ustadz, ini waktu sudah tidak terasa kita setengah jam ya. Namun pada intinya ya, bagaimana kita bisa menyikapi secara arif lah terkait dengan makna sunnah dan apa-apa yang sudah dilakukan Nabi tadi. Baik, terima kasih Ustadz. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita bersama Ustadz Bawaluddin Adi SPDI. Semoga apa yang menjadi perbincangan ini nantinya dapat menambah khasanah keilmuan kita terkait juga dengan apa sih sebenarnya posisi kita di dalam menyikapi sunnahnya Nabi tadi. Terus ikuti program Tribun Medan, silakan follow, like, and share seluruh akun sosial media Tribun Medan, baik Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners dan juga seluruh pendukung acara ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.